Salam sehat, salam semangat buat kita semua. Selamat datang dalam program pencerahan hukum bersama saya Frederick J. Pinakunari. Saat ini saya akan membahas tentang tips bagi mahasiswa hukum yang akan atau berniat menjadi advokat. Ini adalah episode kedua dan merupakan lanjutan dari topik yang sama yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, apabila Anda suka dengan materi yang kami tayangkan, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel YouTube kami. Nah, kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang hal-hal yang menjadi pertimbangannya, karakter diri Anda seperti apa yang perlu Anda consider sebelum menjadi advokat, maka sekarang ini kita akan masuk lebih detail tentang apa sih karakter yang cocok, yang tepat bagi profesi advokat. Nah, secara sederhana dapat saya menjelaskan sebagai berikut. Pertama, Anda harus suka dengan tantangan. Kenapa saya bilang suka tantangan? Karena berbicara tentang profesi advokat, ada banyak perdebatan yang terjadi. Ada banyak argumentasi yang harus kita bangun untuk melakukan pembelaan hukum terhadap klien yang mempercayakan kasusnya untuk kita tangani. Nah, tentunya tidak setiap klien itu rapi dalam mendokumentasikan berkasnya, dokumennya, dan oleh karena itu ketika kita menghandle sebuah kasus, maka tantangan itu bukan hanya ketika nanti berhadapan dengan lawan, tetapi juga dengan klien. Maksudnya begini, kita harus bisa menyampaikan kepada klien untuk membuka secara jujur apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus tersebut. Kadang-kadang klien pun tidak begitu sreg untuk menceritakan apa yang mungkin dianggap menjadi kelemahannya. Nah, tantangannya buat kita adalah bagaimana kita mencari solusi terhadap persoalan itu dengan baik. Dalam arti begini, klien pada akhirnya menginformasikan apa yang kita perlukan tanpa dia harus merasa khawatir kalau dia cerita itu bakal kalah. Nah, ini ada tantangan tersendiri. Belum lagi ketika nanti ketika kita berbicara dalam proses peradilan. Nah, ketika ada hal-hal yang mungkin mengarah kepada suap menyuap, sogok menyogok, ini kan sebuah tantangan. Nah, saya selalu sarankan bagi kita semua untuk bekerja dengan integritas. Dalam arti tidak ada kompromi dengan suap menyuap. Nah, itu sebuah tantangan bagi kita yang mau bekerja dengan sebagai advokat, perlu bahwa Anda itu adalah orang yang suka dengan tantangan seperti itu. Yang berikut, suka dengan jam kerja yang fleksibel. Jadi menjadi advokat itu beda dengan orang misalnya kerja di bank atau di kantor pemerintah, masuk jam 8 pulang jam 5. Enggak seperti itu modelnya. Jadi kadang bisa pulang cepat, kadang bisa pulang malam banget atau pulang pagi, itu bisa jadi. Itu jam kerjanya sangat-sangat fleksibel gitu ya. Kemudian mental harus kuat sih, dalam arti begini, ketika kita berhadapan di pengadilan misalnya melawan pengacara lawan atau jaksa gitu ya, ketika kita tidak cukup bermental kuat, mungkin materi kita bagus, pembelaan tertulis kita bagus, tapi mental kita tidak cukup kuat ketika diajak berdebat dalam pemeriksaan saksi misalnya. Nah, ini penting dan jangan takut karena seiring dengan berjalannya waktu kita akan menjadi pengalaman dan biasa. Dan tentunya advokat tuh nggak bisa baper. Kalau apa-apa dikit dibawa terus ke perasaan, main hati, waduh nggak cocok deh untuk jadi advokat. Jadi apa yang sudah terjadi sudah lewat besok ada lagi yang lain gitu kan. Jadi nggak bisa jadi baperan itu terus cocok di profesi ini, janganlah, nggak tepat untuk itu ya. Kemudian tadi bahwa kita itu harus mempunyai keteguhan hati berpegang pada prinsip-prinsip
yang benar, baik dalam perspektif etika dan juga hukum. Nah, sebab kalau Anda tidak punya keteguhan hati untuk memegang prinsip etika dan hukum yang benar, maka Anda bisa saja terseret oleh arus yang salah, dalam arti praktek-praktek yang tidak sesuai dengan etika dan hukum. Anda bisa terseret untuk melakukan itu kalau Anda tidak punya keteguhan hati ya, untuk bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik dan benar sesuai peraturan. Nah, berikut. Karakter yang cocok buat advokat itu juga suka berinvestigasi. Untuk apa? Menemukan hal-hal yang baru dan untuk memperkaya karya-karya intelektual Anda gitu. Investigasi itu artinya riset, cari tahu, tanya teman, cari toko buku yang lebih kecil, toko buku yang tidak terkenal, misalnya buku-buku lama yang ada di Pasar Baru, buku-buku lama yang ada di Pasar Senen. Di situ tuh banyak informasi-informasi strategis yang mungkin nggak ada di Gramedia gitu ya. Nah, itu semangat berinvestigasi itu penting buat seorang advokat ya, supaya mantap pembelaannya, argumentasinya itu tidak pada umumnya, tetapi lebih dalam, lebih komprehensif, lebih kaya gitu ya. Kemudian Anda harus menjadi orang yang suka berkomunikasi ya, karena lawyering ini bicara tentang menyampaikan ide, gagasan, pendapat. Kalau kita sulit berkomunikasi, baik secara verbal maupun tertulis, sulit buat kita menjadi advokat. Kenapa? Karena ini tentang komunikasi. How to deliver your opinion to your clients. Nah, itu deliver opinion pertama kita bisa pakai email tertulis, tapi kemudian akan ada diskusi langsung. Dan itu kalau kita tidak pandai berkomunikasi, nah itu ada persoalan yang berat buat kita jalanin. Pekerjaan ini nanti jadi berat kalau tidak suka berbicara, tidak suka berkomunikasi. Berikut, suka berargumentasi. Bila perlu debat, ya. Kita nggak mengajari untuk menjadi orang yang suka ngotot, bukan. Ngotot itu kesannya tanpa dasar. Tapi sebagai advokat, argumentasi itu perlu diperkuat, perlu dipertajam. Kalau lawan tidak setuju, kalau lawan mendebat argumentasi kita harus bisa mendebat argumentasi lawan. Nah, jadi memang ini litigant ya. Ya, saya berbicara dalam perspektif litigation ya, pengacara litigasi. Itu perlu untuk berargumentasi dan juga berdebat. Kemudian suka menulis. Ya, kita ini kan kerjanya ya bikin gugatan, bikin jawaban, replik, duplik, kesimpulan, bukti-bukti. Ya, itu semua bicara tentang nulis. Kalau kita tidak suka menulis ya susah jadi pengacara. Karena tulis terus, setelah tulis presentasi. Bersama presentasinya ke klien dulu. Klien setuju, baru kemudian kita submit ke pengadilan atau ke pihak lawan dan seterusnya. Maka menulis itu penting. Kemudian kita harus teliti, cermat dalam menulis, dalam bekerja. Kalau kita salah-salah tulis, salah ketik, typo error, itu artinya kurang konsentrasi. Klien bisa nilai, konsentrasi nulis aja kurang bagus. Terus gimana nih? Baca file bener gak nih? Nah, ini kan repot ya kalau kita nggak teliti jadi advokat itu repot buat kita sukses jadi advokat. Dan juga tidak mudah stres kalau ada hal-hal yang tidak sesuai harapan. Ya biasa, kalah itu pasti dialami oleh semua advokat litigasi. Menang dan kalah pasti dialami gitu ya. Jadi kalaupun itu terjadi jangan stres. Hadapi aja. Life must go on. Ada urusan baru yang harus Anda kerjakan. Jadi harus punya jiwa besar terima kekalahan dalam perkara Anda. Mungkin Anda yakin paling benar nih. Tapi bisa jadi itu sesuatu yang tidak cocok dengan pemikiran atau pandangan hakim. Maka Anda bisa kalah dalam proses persidangan. Nah, ini adalah karakter-karakter ya yang perlu dimiliki oleh Anda yang berniat untuk menjadi advokat. Kenapa begitu? Karena ini ya saya buat berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan apa yang saya saksikan sendiri, yang saya alami sendiri.
dari ngobrol-ngobrol, dari pengalaman, dari menjalani profesi ini kurang lebih 25 tahun. Maka saya secara singkat membuat penjelasan seperti itu. Nah, karena ini topiknya menarik, maka saya akan lanjut pada episode berikut ya, terkait dengan tips bagi mahasiswa hukum yang berpikir atau berniat, bercita-cita untuk menjadi advokat ya. Semoga bermanfaat. God bless you.